Tak jarang kaum muslimin itu kemudian memandang rendah, memandang sesat orang yang berada di luar kelompok atau organisasinya dengan alasan seolah-olah yang selamat itu cuma kelompok, organisasi, ormas atau bagian dirinya sendiri. Ada beberapa jalur periwayatan. Yang pertama itu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tafarraqatil yahud ala ihda wa sab'ina awisnataini wa sab'ina firqah. Telah berpecah belah Yahudi menjadi ihda wa sab'in 71 au isnatain wa sab'ina firqah atau 72 firqah. Kemudian wan nasara misla dzalik. Nasrani juga demikian. Kemudian Rasul katakan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Sementara umatku itu akan berpecah menjadi 73 firqah atau 73 golongan. Nah, ini nanti ada beberapa versi periwayatan dari Abu Hurairah ini. Ada syawahidnya juga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Abu Ya'la. Status hadis Al-Hakim mensahihkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari jalur Auf bin Malik. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi itu terpecah menjadi 71 firqah. Fawahidatun fil jannah. Satu firqah di surga. Wa sab'una finnar. Sementara 70 sisanya di neraka. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah. Nasrani terpecah menjadi 72 firqah. Fa'ihda wa sab'una finnar. 71 di neraka. Wa wahidatun fil jannah. Satu yang di surga. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang Muhammad ada di dalam genggamannya, la taftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku itu betul-betul akan terpecah menjadi 73 firqah atau golongan. Fawahidatun fil jannah. Satu golongan di surga. Wa sintani wa sab'una finnar. Sementara 72 lainnya itu di neraka. Qila ya Rasulullah manhum. Ditanyakan, wahai Rasulullah, siapa mereka yang masuk surga itu? Maka Rasul katakan al-jamaah. Yakni al-jamaah. Sehingga dengan mungkin berbekal ini ada yang ngaku Islamnya siapa? Islam jamaah. Karena mengklaim ini. Ya, orang yang masuk nggak berani lagi keluar. Ini riwayat Imam Ibnu Abi Asim, Tabarani, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, kemudian jalur berikutnya itu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, intinya kurang lebih begitu sama. Dan disebut juga di situ wahya al-jamaah juga. Yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Ini riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat ada riwayat dari Abdullah bin Amr. Yang intinya sama, tetapi ketika ditanya, waman hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu yang selamat itu, maka Rasulullah katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yakni golongan yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Nah, selain 4 jenis riwayat ini, ada riwayat yang berkebalikan. Taftariku ummati ala sab'ina au ihda wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah menjadi 71 golongan. Kulluhum fil jannah. Semua golongan itu masuk surga. Illa firqatan wahidah. Kecuali satu golongan. Kalau hadis ini justru banyak selamatnya. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah manhum. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Yakni yang celaka itu. Maka Rasulullah katakan, az-zanadiqah. Orang zindik. Wahum al-qadariyah. Dan mereka itu adalah qadariyah. Ini penjelasan perawi.
Tapi riwayat yang ini secara sanad itu memang banyak ahli hadis yang melemahkannya, bahkan menyatakan tidak ada asalnya. Dari sisi sanad, kalau yang riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah itu disahihkan oleh Al-Hakim. Juga dihasankan oleh Ibnu Hajar dan banyak ahli hadis memang menerima riwayat tersebut. Ini nggak ada masalah dari sisi periwayatan, dari sisi sanadnya. Nah, hanya ada perbedaan sedikit terkait dengan tambahan ya, kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, untuk tambahan itu ada beda pendapat. Di antaranya bisa kita lihat di dalam Fathul Qadir juz 2 halaman 68. Amma ziyadatu kauniha finnar illa wahidah. Adapun tambahan dalam riwayat itu bahwasanya semua di neraka kecuali satu, faqad dha'afaha jama'atu minal muhaddisin. Maka telah mendhaifkannya sekelompok muhaddisin. Bal qala Ibnu Hazm innaha mawdu'ah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tambahan itu dibuat-buat atau tambahan itu palsu. Ini sebagian ulama begitu. Ya, walaupun nanti mayoritas itu tambahannya disahihkan juga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi periwayatan begitu. Terus bagaimana sih sebetulnya memahami hadis ini? Untuk memahaminya, pertama kita membahas tentang makna ummati. Umatku yang dimaksud dalam hadis taftariqu ummati. Umatku akan terpecah belah. Yang dimaksud umatku itu siapa? Kemudian makna kulluhum finnar. Semua masuk neraka. Itu bagaimana maksudnya? Kemudian yang ketiga makna al-jamaah. Jamaah yang dimaksud itu seperti apa? Ini yang akan kita ulas sedikit.